Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Juliana Sari dari kelas 12 Kimia Industri 1. Di sini saya akan menjelaskan proses minyak kedelai. Yang pertama-tama, pengertian kedelai. Kedelai merupakan salah satu tanaman anggota kacang-kacangan yang memiliki kandungan protein nabati yang paling tinggi. Jika dibandingkan dengan jenis kacang-kacangan yang lainnya seperti kacang tolo, kacang merah, kacang hijau, kacang gude, dan kacang tanah. Hal tersebut ditegaskan oleh Astawan 2004 bahwa kedelai utuh mengandung 35-40% protein, paling tinggi dari segala jenis kacang-kacangan. Ditinjau dari segi protein, kedelai yang paling baik mutu gizinya yaitu hampir setara dengan protein pada daging. Protein kedelai merupakan satu-satunya dari jenis kacang yang mempunyai susunan asam amino esensial yang paling lengkap. Manfaat minyak kedelai. 1. Menjaga kesehatan kulit. Selain digunakan untuk menggoreng makanan, minyak kedelai ternyata bisa dioleskan ke kulit. Untuk menjaga kesehatannya, perlu diketahui, minyak kedelai mengandung segudang antioksidan, isoflavon, asam linoleat, dan vitamin yang dibutuhkan kulit. Bahkan minyak kedelai dipercaya bisa menjaga kulit dari sinar ultraviolet, mencegah kanker kulit, dan menghambat proses penuaan. 2. Mengurangi gejala Alzheimer. Tidak hanya kulit saja yang diuntungkan oleh manfaat minyak kedelai, tapi juga kesehatan otak. Diyakini minyak kedelai bisa menurunkan gejala penyakit Alzheimer karena mengandung kadar vitamin K yang cukup tinggi. Ditambah lagi, vitamin K dapat berperan sebagai antioksidan yang menjaga otak dari si radikal bebas yang jahat. 3. Merangsang pertumbuhan rambut yang sehat. Selain kulit dan otak, rambut menjadi bagian dari Anda yang mendapatkan segudang keuntungan dari minyak kedelai. Tidak heran, minyak kedelai mengandung nutrisi seperti asam amino yang sangat dibutuhkan tubuh untuk memperkuat lapisan keratin sehingga rambut menjadi lebih kuat secara alami. 4. Menjaga pertumbuhan tulang. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang pun menurun, sehingga berbagai penyakit seperti osteoporosis bisa datang. Hal ini disebabkan oleh penurunan kadar estrogen. Untungnya, minyak kedelai mengandung kadar isoflavon yang cukup tinggi, sehingga radikal bebas dapat dicegah dan kadar estrogen pun terjaga. 5. Melindungi kesehatan mata. Karena mengandung kadar asam lemak omega 3 yang tinggi, minyak kedelai sangat dipercaya dalam menjaga kesehatan mata. Asam lemak omega 3 bisa melindungi sel membran yang berada di sekitar mata, sehingga tidak ada bakteri yang masuk lewat mata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diagram alir proses pembuatan minyak kedelai. Yang pertama, biji kedelai dimasukkan ke dalam feeder atau pengumpan. Yang kedua, biji kedelai diumpankan menuju ke magnetic separator untuk dihilangkan pengotor-pengotor logamnya seperti paku dan kawat. 3. Kedelai yang bersih dari logam kemudian diumpankan menuju ke vibrating screen untuk dibersihkan dari pengotor tanah, ranting, dan batuan-batuan kecil. Rangkaian dari magnetic separator dan vibrating screen masuk ke dalam tahap cleansing. 4. Kedelai yang bersih dimasukkan ke dalam feeder atau pengumpan. Yang kedua, biji kedelai diumpankan menuju ke magnetic separator untuk dihilangkan pengotor-pengotor logamnya seperti paku dan kawat. 3. Kedelai yang bersih dari logam kemudian diumpankan menuju ke vibrating screen untuk dibersihkan dari pengotor tanah, ranting, dan batuan-batuan kecil. Rangkaian dari magnetic separator dan vibrating screen masuk ke dalam tahap cleansing. 4. Kedelai yang bersih dari pengotor tanah, ranting, maupun batuan kecil dimasukkan ke dalam roll crusher yang bertujuan untuk memisahkan biji kedelai dari kulit ari. 5. Dari roll crusher, kedelai yang bersih dari kulit ari kemudian diumpankan ke horizontal softener yang bertujuan untuk melunakkan kedelai. Proses pelunakan terjadi pada suhu 70-80 derajat Celcius selama 15-30 menit. Pada proses inilah diperoleh kedelai yang lunak. 6. Kedelai yang lunak kemudian diumpankan menuju ke flaker mesin. Tujuannya untuk mengubah biji kedelai lunak menjadi serpihan kedelai. 7. Serpihan dari flaker mesin kemudian diumpankan menuju ke single screw extruder. Tujuannya untuk mengubah serpihan kedelai menjadi granular berpori.
8. Granular berpori, kemudian diumpankan ke screw press. Di screw press, granular berpori ditekan, kemudian dihasilkan minyak kedelai mentah dan juga ampas. 9. Minyak kedelai mentah diumpankan menuju ke proses deguming yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kadar fosfatida, protein maupun sejumlah ion logam dengan bantuan asam fosfat. 10. Minyak hasil deguming kemudian dialirkan menuju ke reaktor reatalizer yang bertujuan untuk mengurangi kandungan asam lemak bebas maupun sejumlah gum yang masih terikat di proses sebelumnya dengan bantuan NaOH. Penambahan NaOH pada minyak bertujuan untuk mengurangi kadar asam lemak bebas melalui reaksi saponifikasi. Jadi, pada reaktor netralizer ini terbentuk sabun. Sabun yang terbentuk kemudian dicuci menggunakan H20, tujuannya untuk melarutkan sabun agar lebih mudah dipisahkan dari minyak. 11. Minyak hasil dari netralisasi kemudian diumpankan ke reaktor bleaching yang bertujuan untuk memucatkan warna minyak atau menghilangkan warna minyak yang tidak diinginkan dengan bantuan Fuller Earth atau activated carbon. 12. Minyak hasil dari bleaching dialirkan menuju ke tahap berikutnya, yaitu reaktor deodorisasi yang bertujuan untuk menghilangkan bau yang tidak diinginkan dengan bantuan uap air. 13. Minyak hasil deodorisasi kemudian masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap filtrasi yang bertujuan untuk menyaring pengotor-pengotor yang masih terikat dalam proses sebelumnya. Untuk memastikan minyak yang dihasilkan benar-benar bersih dari pengotor-pengotor dari proses sebelumnya. 14. Dari proses filtrasi didapatkan minyak kedelai yang kemudian disimpan di dalam strage atau penyimpanan yang nantinya akan diproses lebih lanjut dan kemudian akan didistribusikan kepada konsumen. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.